Halo semuanya, semoga kalian sehat-sehat semua ya. Berita pertama ini datang dari Jairo Ridwold. Jairo Ridwold terancam sanksi berat, nasib naturalisasi menggantung. Jairo Ridwold, calon naturalisasi timnas Indonesia, terancam hukuman berat setelah insiden perkelahian di lapangan. Pemain tengah Sintruiden ini didapati menonjok pemain lawan. Aduh, udah kayak petinju ya. Main tonjok-tonjok aja. Harusnya Kak Jairo ini jangan tonjok lawannya, tapi di-tackle aja. Joel Cimafujita dalam laga melawan Royal Antwerp. Akibatnya, Ridwold diganjar kartu merah langsung dan harus absen beberapa pertandingan. Sanksi ini tentu menjadi pukulan bagi Jairo Ridwold, apalagi ia sedang dalam proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Absennya Jairo Ridwold bisa menghambat proses tersebut. PSSI kini harus mempertimbangkan kembali langkah selanjutnya terkait naturalisasi pemain berusia 28 tahun ini. Ya semoga dengan kasusnya Jairo ini tidak menghambat naturalisasinya ya. Karena bagaimana juga Jairo ini penting ya bagi amunisi timnas Indonesia untuk melaju ke kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak henti-hentinya terus berupaya membangun solidaritas dengan para pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Dalam pertemuannya dengan sejumlah pemain seperti Tom Haye, Calvin Verden, dan Sandy Walsh, Erick membahas berbagai hal terkait perkembangan timnas. Pertemuan ini menjadi bukti komitmen PSSI untuk memberikan dukungan penuh kepada para pemain timnas Indonesia. Dengan semakin eratnya hubungan antara pengurus dan pemain, diharapkan timnas Indonesia dapat meraih prestasi yang lebih baik lagi, termasuk lolos ke Piala Dunia ke 2026. Kita harus bangga ya memiliki ketua PSSI yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk timnas. Jadi kita harus dukung terus Pak Erick Thohir untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Oke, selanjutnya berita mengejutkan tentang Australia. Baru-baru ini, pelatih timnas Australia, Tony Popovic, mengungkapkan pandangannya yang sejalan dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Popovic menilai bahwa Piala AFF dapat menjadi ajang yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan pemain muda. Popovic berharap agar timnas Australia bisa ikut serta dalam Piala AFF untuk memberikan pengalaman bertanding yang lebih banyak bagi para pemain mudanya. Hal ini serupa dengan apa yang dilakukan Sintayong saat membawa mayoritas pemain U22 di Piala AFF ke 2024. Popovic berharap agar timnas Australia bisa ikut serta dalam Piala AFF untuk memberikan pengalaman bertanding yang lebih banyak bagi para pemain mudanya. Hal ini serupa dengan apa yang dilakukan Sintayong saat membawa mayoritas pemain U22 di Piala AFF 2024. Oke, buat teman-teman coba komen menurut pandangan kalian. Jangan lupa untuk follow dan like.